Salihah Hanum dari kelas Komunikasi Politik. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang bertema rasa bersalah kolektif sebagai tanggapan terhadap kejahatan kasus Arab dan Muslim di media Barat. Sebelum 11 September, K. Hafiz menyatakan bahwa media juga menggambarkan banyak eronkos atau satu sisi gambar yang menyalahgambarkan Barat di dunia Islam dan Islam di dunia Barat. Penyebaran pandangan ini bermula dari ideologi kapitalisme agama dan budaya yang menimbulkan kegemparan yang terjadi pada abad ke-21. Sebelum mempertimbangkan dan menganalisis perbedaan antara istilah Arab dan Muslim yang digunakan secara bergantian di media, Abdullah menyebutkan bahwa orang Arab merupakan sekelompok orang yang mendiami bagian Afrika Utara dan Semenanjung Arab dengan potensi sekitar 300 juta orang. Sedangkan Muslim adalah anggota dari sekitar 1,5 miliar orang yang memilih untuk mempraktikkan Islam sebagai agama mereka. Dalam artikel On Truth, pengarang Frank Diver menuliskan, segala macam komunikasi adalah sebagai kebenaran, padahal sebenarnya itu adalah kumpulan tingkat kebenaran, setengah kebenaran, dan ketidakbenaran yang bervariasi. Makna luas dari kata kebenaran dilingkupi lebih jauh melalui 4 barisan ekspresi yang telah didefinisikan. Yang pertama itu menganggap kejujuran dan keterbukaan. Yang kedua bermaksud menganggap kejujuran tetapi dengan cermat menggunakan data yang dikumpulkan. Ketiga, berkaitan dengan pekerjaan, tidak ada keinginan yang disengaja untuk tidak jujur. Dan akhirnya kedengkian yang disengaja, di mana ada keinginan yang disengaja untuk menyesatkan. Bugeja berpendapat bahwa wartawan harus tetap berjuang untuk keadilan dan keseimbangan melalui pemeriksaan diri dan perbaikan diri. Objektif wartawan katanya berkomitmen untuk kebenaran, terutama untuk mengisi pengungkapan orang-orang yang berpikiran adil, juga menggalang inklusi. Mereka tidak mendiskriminasi karena rasisme itu dusta. Jadi seorang wartawan itu harus memberitakan suatu berita dengan sebenar-benar berita, tidak ditambah dengan opini dari si wartawan, agar para pembaca benar-benar mengetahui berita yang real atau yang benar-benar terjadi. Stereotip merujuk pada menempatkan label atau karakteristik tertentu, seringkali tidak berdasar pada kelompok orang, dan prasangka terhadap sekelompok orang tersebut mengarah kepada stereotip negatif. Stereotip menurut definisi adalah proses kolektif yang tidak memperhitungkan perbedaan atau keragaman individu. Media Barat telah melakukan lebih dari cukup berbagai stereotip negatif terhadap bangsa Arab dan Muslim. Warga Arab seperti warga Arab yang mengalami diskriminasi di Amerika Serikat, hampir setengah dari warga Muslim di Amerika Serikat mengaku telah mengalami diskriminasi setahun belakang. 3/4-nya mengatakan bahwa banyak diskriminasi terhadap Muslim, sedangkan 74% menyebutkan Presiden Donald Trump tidak bersahabat kepada warga Muslim. Pada studi di tahun 2011, 64% menilai Presiden Barack Obama lebih bersahabat kepada warga Muslim. Zainab Abdullah mengatakan, inilah cara bela diri bila jilbabmu ditarik orang. Bidana kebencian terhadap Muslim naik tajam setelah Donald Trump menang menjadi Presiden Amerika Serikat. Kisah para perempuan Muslim Inggris yang berprestasi di bidang olahraga menunjukkan bahwa Muslim Amerika Serikat menjadi semakin liberal secara sosial. Bagian yang berpendapat masyarakat harus menerima homoseksual telah meningkat hampir 2 kali lipat.
Para peneliti mewawancarai 1.000 Muslim Amerika Serikat lewat sambungan telepon. Mereka menyatakan bahwa responden yang dipilih merupakan sampel representatif. Lebih banyak warga Amerika Serikat itu yang mengalami diskriminasi ketimbang dukungan. Seharusnya Amerika Serikat itu melindungi warga-warga muslimnya, walaupun mereka muslim, tetap mereka membutuhkan perlindungan dari negaranya sendiri. Bentuk diskriminasi paling umum itu ialah diperlakukan dengan tidak baik oleh petugas-petugas di bandara ketika mereka melakukan perjalanan, diberlakukan secara khusus oleh penegak hukum dan diancam secara fisik atau diserang. Perlakuan tersebut membuat beberapa orang merasa tidak aman dan seorang pria imigran berkata, "Kami perlu ekstra hati-hati mengawasi sekeliling, menyadari tempat kami berada, siapa di sekitar kami dan pandangan seperti apa yang mereka punya terhadap muslim." Sekian presentasi materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.